Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan pada saat hari raya Idul Fitri. Yang pertama tentunya dianjurkan untuk membaca takbir, yaitu takbir mursal, mulai dari malam hari ba'dal ghurub sampai pagi hari sebelum sholat hari raya. Itu disunahkan membaca takbir mursal, istilahnya terus-terusan, bukan takbir muqayyad. Takbir mursal itu takbir yang tidak dibatasi oleh waktu sholat. Kalau takbir muqayyad adalah takbir yang dibatasi dengan waktu sholat, dibaca setiap kali selesai sholat. Itu pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, dianjurkan untuk al-aklu qabla al-khuruj ila sholat, makan sebelum keluar menuju sholat. Ini berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu sebelum sholat disunahkan tidak makan, baru makan setelah sholat nanti. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat makan, terus tidak boleh puasa, bahkan haram puasa pada hari raya Idul Fitri. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah, ya. Beliau mengatakan begini, karena Rasulullah yakhruju ila idil la yakhruju ila idil fitri hatta ya'kula wa yawman nahri la ya'kulu hatta yarji'a fa ya'kula min nasikatihi. Rasulullah itu tidak keluar ke Idul Fitri hatta ya'kula atau hatta yat'amah, kecuali beliau makan dulu. Wa yauman nahri la ya'kulu hatta yarji'a, dan ketika hari raya kurban beliau tidak makan kecuali beliau sudah pulang dari sholat. Fa ya'kula min nasikatihi, sehingga beliau nanti makan dari daging kurban. Itu tujuannya, agar makanan pertama yang masuk ke tubuh itu adalah daging kurban, sehingga disunahkan makan setelah sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah ad-dhahabu ila musallal Aid min tariqin wal audatu ila baitihi atau ilal baiti min tariqin akhar. Pergi ke masjid atau ke musalla dengan melalui jalur yang satu, ketika pulang melalui jalan yang lain. Jangan disunahkan tidak sama jalurnya. Semisal ada 2 jalur, ya. Kalau berangkatnya menggunakan jalur A, pulangnya nanti menggunakan jalur B. Begitu. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah, karena setiap malaikat itu akan mencatatnya nanti. Kalau misalnya satu jalur, ya sebisa mungkin tidak pada tempat yang sama. Kalau misalnya kecil jalurnya, ya sudah, tidak bisa lagi, gimana, jalur yang sama tidak apa-apa. Ini kan bukan kewajiban, tapi disunahkan saja. Karena Ibnu Umar itu meriwayatkan, karena Rasulullah kharaja ilal aidaini min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar. Pergi ke musalla pelaksanaan salat dari satu jalan, pulangnya dari melewati jalan yang lain. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ini yang disunahkan. Kemudian selanjutnya adalah at-tamahul fil insiraf minas shalah. Jangan terburu-buru pergi meninggalkan tempat sholatnya. Jangan terburu-buru ketika selesai sholat langsung pulang. Jangan, dengarkan khutbah dulu, wiridan dulu. Jadi disunahkan tamahul, santai, ya. Enggak usah terburu-buru, jangan isra, tapi tamahul. Jangan terburu-buru insiraf, berpaling atau meninggalkan tempat sholat. Itu yang disunahkan. Jadi dengarkan khutbah dengan seksama, jangan pulang 1 tahun 1 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah ad-dhahabu ila musallal Aid masyian fi sakinatin wa waqarin. Jadi pergi ke tempat pelaksanaan sholat itu dengan jalan kaki, fi sakinatin wa waqarin, dengan tenang, ya. Tidak terburu-buru, tenang perginya, jangan lari-lari. Makanya berangkat pagi-pagi. Sunnah juga at-tabkir lil makmum, at-ta'khir fi bidayati sholati lil imam.
Jadi sunnah berangkat pagi-pagi at-tabkir biar tidak terburu-buru. Jadi kalau berangkatnya agak siang nanti terburu-buru. Bagaimana kalau sepeda motorannya, kalau jauh tidak apa-apa, kalau dekat disunahkan jalan kaki, lebih banyak pahalanya. Kalau jauh tidak apa-apa, ya, sepeda motor jangan memaksakan 2 kilo, nggak usah memaksakan jalan kaki ya. Sepeda motor tidak masalah. Kemudian yang terakhir adalah lubsu ajmalisya bi wahsaniha, menggunakan baju terbaik dan terbagus. Nah, ini perlu diketahui bahwa baju yang ajmal atau ahsan itu tidak harus baju baru. Nah, ada kebiasaan ketika hari raya harus beli baju baru. Tidak harus ya. Dan itu tidak sunnah beli baju baru. Yang sunnah itu pakai baju bagus, apalagi putih. Nah, bagus itu tidak harus baru. Kalau di lemarinya ada yang masih bagus, bahkan paling bagus, ya itu yang dipakai. Tidak harus beli baju baru. Itu tidak sunnah beli baju baru. Bahkan katanya Umar bin Abdul Aziz itu, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwatuhu yazid. Hari raya itu bukan bagi orang yang punya baju baru, tapi hari raya itu adalah orang-orang yang ketakwaannya bertambah gitu ya. Ini yang perlu jadi jangan salah kaprah. Baju baru harus hari raya harus beli baju baru biar semuanya baru. Orangnya baru, bajunya baru, itu dah sunnah. Yang sunnah itu lubsu ajmalisya, menggunakan baju yang paling bagus, tidak harus baru. Itu adalah kesunahan yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari raya, baik ketika mau berangkat sholat atau sebelum berangkat sholat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.